Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas lagi masalah gagal bayar di pinjol ilegal, di mana banyak ancaman dan juga banyak cara-cara atau teknik-teknik metode penagihan dari pinjol ilegal ini katanya bisa memasukkan kita penjara atau bisa membawa kita ke jalur hukum jika kita tidak membayar. Nah, mereka biasanya menggunakan ancaman-ancaman seperti tentang kesepakatan-kesepakatan atau apapun itu yang pernah kalian lakukan saat menyetujui perjanjian di awal pengajuan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, ini dijadikan senjata yang akan membuat kita takut, yang akan membuat kita panik. Wah, beneran nggak sih kita dianggap melanggar kesepakatan dan bisa masuk ke penjara? Dan ini tentu saja membuat orang merasa kepikiran. Kenapa? Karena saya yakin saya dan di antara kalian juga pasti tidak membaca segala persyaratan dan peraturan yang sudah banyak banget itu saat pengajuan. Pasti orang lain tinggal scroll-scroll, checklist, saya setuju, pasti kalian melakukan hal yang sama kan? Jarang orang yang bisa membaca dari atas sampai akhir tanpa di-skip. Itulah yang disadari oleh DC pinjol ilegal, sehingga hal ini dipakai untuk menakut-nakuti. Ya, kita pasti tahu lah ya, segala sesuatu yang kita tidak tahu kadang itu juga bisa berhasil menakut-nakuti kita, karena kita pasti akan berpikiran, bener nggak ya? Wah, kemarin nggak baca lagi. Nah, itulah yang membuat DC pinjol ilegal berani mengancam hal-hal seperti itu. Jadi kalau dari kasus ini, dari kasus chat ini, ancaman dari DC pinjol ilegal ini memberikan kalian kayak semacam gambaran bahwa kalian itu sudah sepakat loh. Kalau kalian tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal kesepakatan, maka kalian bersedia untuk diusut atau diproses ke jalur hukum atau jalur pidana di kantor polisi. Tapi sekali lagi, pinjol ilegal itu ya ilegal. Mereka melanggar hukum sudah sedari awal. Mereka membuat aplikasi pinjol ilegal itu sudah melanggar hukum. Artinya kalau mereka melaporkan kalian sebagai seorang yang mungkin galwe pinjol, ya justru mereka sama aja menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena mereka kan ilegal juga, mereka kan sembunyi-sembunyi juga, mereka kan menutupi identitas mereka. Bagaimana mungkin mereka akan melaporkan ke kalian? Begitu juga pinjol ilegal nggak bakal mungkin berani datangkan DC lapangan. Karena ya siapa sih yang mau jadi karyawan sebagai debt collector di salah satu perusahaan ilegal yang ada DC-nya yang akan ditangkap polisi jika ketahuan ya. Jadi nggak perlu takut ya ketika kalian berurusan dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu sebenarnya paling aman untuk digalbay karena ya tidak ada urusan hukum, mereka tidak berhak menagih. Kalau kita nggak bayar ya mereka nggak berhak untuk nagih secara hukum juga. Namun ya balik lagi, yang namanya utang ya harus dibayar. Nah, setidaknya teman-teman kalau kemarin terjebak di pinjol ilegal, udah balikin aja uang pokoknya aja. Masalah bunga denda nggak usah diurusin, nggak masalah. Tapi sekali lagi, mereka penagihannya itu cukup ekstrim dan sangat-sangat mengganggu sekali. Jadi siapkan mental ketika kalian berurusan dengan pinjol ilegal. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.